Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati untuk menghadap hadirat Tuhan. Saya mengundang kita untuk berdiri. Haleluya. Kita awali ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari pihak Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah damai sejahtera dari Bapa di sorga, anugerah berlimpah dari Tuhan Yesus, pertolongan pengurapan Tuhan, pengurapan yang manis dari Roh Kudus, turun atas saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengundang hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita mau merasakan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan lewat pengagungan yang kita bawa kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang adil. Masuk
dosa di hadapan hadirat Tuhan. Benar Tuhan, rasakan kedatangan di hadapan hadirat Tuhan. Kita panggil Dia, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Saya undang sidang bangkit berdiri. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan kita. Yesus, ku sembahkan. Agungkanlah Tuhan kita. Haleluya. Jemaat sekali lagi, jemaat mengagungkan Tuhan. Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sujud Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan
kuasa-Mu Kami mengucap syukur. Ini semua karena kebaikan-Mu. Ini semua karena kasih-Mu kepada hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah sukacita kami, pujian penyembahan kami, hanya kami persembahkan untuk Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa. Sekarang tiba saatnya ya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Engkau membentuk kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini terus membawa kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi murid-murid Tuhan yang semakin hari semakin disempurnakan seperti Kristus. Kami percaya ya Tuhan, kebenaran firman-Mu ini sungguh daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Karena hamba-Mu hanyalah alat untuk menyampaikannya ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat memahaminya, kami dapat mengerti, terlebih kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, satu kesempatan yang indah kembali kita berjumpa. Dan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema menabur untuk menuai. Apakah ada yang menabur? Udah diem aja, gak perlu dituai. Satu bagian firman Tuhan saya ambil dari surat 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai yang ke 10. Sebenarnya sampai 12 tapi saya akan bacakan sampai ayat ke 10 dulu. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai yang ke-10 ya, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada yang tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya kalau kita pikir ini ayat kok tentang memberi ya, apakah kita akan diarahkan untuk kita memberikan persembahan dan segala macam? Ya mungkin itu salah satunya, tapi bukan titiknya di masalah memberikan persembahan. Tapi seperti tema kita pagi ini yaitu menabur untuk menuai. Nah, kalau akhir-akhir ini ya seminggu 2 minggu lah, sebulan inilah kita mendengar sesuatu yang seringkali diucapkan, seringkali menjadi viral soal bagi-bagi. Yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan gitu, tapi itu dipersoalkan oleh beberapa orang. Memang dibutuhkan. Bagaimana sepanjang tahun kemarin kemarau yang sangat panjang, kemudian tiba-tiba masuk ke musim penghujan, akhirnya ada daerah-daerah yang kebanjiran, banjir, longsor, akhirnya banyak orang yang mengungsi dan membutuhkan pertolongan. Di beberapa tempat juga gagal panen, ibu-ibu juga bagaimana beras cukup langka, naik harganya, mungkin ada bapak juga ya mungkin bisa juga yang belanja juga bapak gitu. Nah, namun apa yang seringkali dibagi-bagi itu malah dipersoalkan, padahal itu sesuatu yang biasa. Mungkin momennya yang tidak pas. Nah, emang nggak boleh gitu kalau bagi-bagi? Ya pasti boleh lah. Nah, kalau setiap hari kita juga lihat yang biasa main di medsos dengan IG-nya, dengan TikTok-nya dan segala macam, kita sering melihat yang namanya sebuah video dan diberikannya uang 2.000 itu. Nah, selisih sebentar datang orang lain gitu, beli baksonya, bang beli bakso ya 1 ya, makan di sini. Nah, kemudian sambil disiapkan dia tanya sama si abangnya, bang itu siapa tadi gitu yang minta-minta itu minta bakso ya? Oh iya biasa dia minta-minta. Oh sering toh ada yang minta seperti itu? Iya sering, tapi nggak apa-apa, anggap saja memang itu ya memang berbagi gitu. Nah memangnya dikasih gitu, ya dikasih, nggak apa, nggak rugi, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya sudah memang biasa gitu, memang dia sengaja untuk nggak apa-apa lah, hitung-hitung mereka nyebutnya sedekah gitu ya, berbagi seperti itu. Selesai makan bakso, orang tersebut kemudian membayar baksonya dan sambil membayar dia menitipkan sebuah amplop, dia bilang, bang ini ada titipan dari orang-orang gitu untuk abang yang menjadi orang baik. Nah, setelah orang itu pergi dan dibukanya amplop itu dan memang ada uang yang cukup besar melebihi dari sebungkus bakso itu. Nah, kalau kita lihat cerita-cerita ini banyak sekali dengan segala macam model kontennya yang ada, entah pura-pura menjadi pengemis, entah memang sengaja dia memborong dagangan dan segala macam. Kalau kita lihat ini, apakah konten di medsos itu benar-benar dasar motivasinya dan tujuannya itu benar-benar ya memang memberi atau membagi? Kita nggak tahu. Apakah itu benar-benar cuma konten aja atau memang benar-benar secara sosial dia memang berbagi? Kita nggak tahu. Nah, dari sudut agama misalnya,
secara umum agama-agama ya yang tidak hanya Kristen saja, seluruh agama-agama tentang memberi atau membagi ini semuanya punya pengajaran yang berbeda-beda. Mereka mengajarkan kebaikan untuk memberi tidak hanya untuk kepentingan sendiri gitu. Jadi memang kalau namanya memberi ya untuk orang lain juga. Ada yang mengajarkan seperti itu. Ada yang mengatakan ya itu sedekah, kamu harus punya bagian yang harus kamu beri untuk sedekah. Nah, sebagai wujud pengamalan agamanya. Ada yang mengajarkan juga kamu memberi itu supaya kamu dapat pahala. Kamu kumpulin pahala sebanyak-banyaknya dengan kamu memberi. Kemudian juga sebagai kebajikan moral ataupun yang lainnya. Nah, kalau secara umum di dunia sekuler saja, secara agama mereka pun mereka berbuat kebaikan untuk mendapatkan kebaikan kembali, mendapatkan materi kembali, mendapatkan uang, itu yang kalau bikin konten itu memberi supaya kontennya jadi viral kan, dari situ dia dapat penghasilan. Maksudnya seperti itu, berbuat kebaikan untuk dia dapat hasil dari kontennya itu. Kemudian secara agama juga ajaran agama mendapatkan pahala dan kita melihat itu semuanya, tapi ada satu hal yang menjadi keprihatinan. Kalau agama ngajarin, kalau secara sekuler itu dapat menghasilkan sesuatu, tapi kok tidak banyak yang melakukannya, itu herannya. Orang dunia yang buat konten kreatif tujuannya dapat uang kembali kan dari kontennya. Agama untuk dapat pahala dan amal dari itu. Tapi kenapa tidak banyak yang melakukan hal yang baik itu? Lalu bagaimana dengan kekristenan? Gitu. Di dalam kekristenan jelas mengenal prinsip tabur tueh. Makanya tadi dikatakan camkanlah ini. Jadi kalimat yang awal adalah dikatakan sebagai hukumnya seperti ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi itu kalimat sebagai hukumnya ya. Makanya camkanlah ini. Di dalam kekristenan jelas mengenal prinsip itu. Tabur tuai. Orang tabur sedikit, menuai sedikit, tabur banyak, menuai banyak. Sebagaimana prinsip dalam sebuah pertanian ya, namanya orang menabur benih gandum misalnya, dan dia akan menuai gandum. Tuhan Yesus juga mengajarkannya melalui sebuah perumpamaan, memakai gambaran seorang penabur yang menabur benih. Ya, itu memang lagi ngomong tentang bagaimana hati kita yang mendengar firman. Tapi gambaran tentang menabur ini bicara tentang orang yang menabur. Kemudian mana lagi ini? Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Artinya ya kita harus menghasilkan buah, menjadi berkat. Berarti ada unsur kita menabur buah itu. Menjadi berkat bagi orang lain. Lukas 6 ayat 38 juga dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Ini juga prinsip tabur tuai juga. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini adalah prinsip tabur tuai. Ketika engkau menabur yang baik, engkau akan mendapatkan kebaikan yang tidak hanya sedikit, dipadatkan, digoncangkan sampai melimpah. Artinya ya memang ketika engkau menabur, engkau akan mendapatkan menuai yang apa yang engkau tabur. Dan luar biasa janji Tuhan. Sampai dipadatkan, artinya ya benar-benar semakin banyak, digoncangkan berarti sampai melimpah, dan sampai keluar itu artinya juga bisa memberkati banyak orang. Amsal 22 ayat 8 juga dikatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Prinsip tabur tuai. Hal ini menunjukkan orang yang menabur dengan perbuatannya dalam bentuk yang disebutkan kecurangan itu, Amsal meyakini bahwa di suatu kali kelak
dia akan menuai sebuah bencana dari hasil perbuatannya yang curang itu. Yang main proyek, dia mark up lah istilahnya, biayanya harusnya cuma 1M bisa 2M. Ya nggak bisa kalau nggak seperti itu, kan butuh untuk si kepala ini. Curang bukan? Hasilnya ya belum tentu. Harusnya dana yang dengan grade 1 tahu-tahu hasil terakhirnya cuma di grade 3. Itu curang. Orang yang korupsi itu juga sebuah kecurangan. Curang tidak jujur, curang waktulah dan segala macam. Akhirnya suatu hari perbuatannya diketahui dan ya KPK lah atau mungkin kepolisian lah, itu adalah tuaian dari apa yang ia tabur. Dalam Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, sama prinsipnya tabur tuai. Seperti Amsal tadi, menabur kecurangan menuai badai. Galatia mengatakan apa yang ditabur orang, ya apapun itu yang dituainya. Jelas ini kalau kita melihat bahwa tabur tuai itu memang ada di dalam kehidupan kita. Saya ingat sebuah video seorang anak kecil yang ketangkap mencuri obat-obatan itu. Ini cukup tren dan viral, dulu sering disampaikan sebagai ilustrasi. Ketika dia ditangkap, ada orang yang istilahnya menghakimi, ini harus dihukum, kamu kok kecil-kecil sudah mencuri gitu. Ya, akhirnya ada orang yang peduli pada anak kecil itu. Ya, kalau kita berpikir kan mungkin anak ini, wah dia sudah menabur, dia mencuri nih. Enggak, sama orang ini ditanya, kamu kenapa mencuri gitu. Ya, akhirnya ya memang bilang ya dia orang tuanya sakit. Sama orang yang berbaik hati ini dia katakan ya sudah, obatnya saya yang bayar, saya belikan, kemudian sambil itu dia beri sebungkus sup ya itu. Nah, bapak yang berbaik hati itu akhirnya memberikan obat itu dan sup itu kepada anak kecil itu dan akhirnya dilepaskannya begitu. Nah, rupanya cerita itu berlanjut bagaimana kebiasaan memberi dari bapak penjual sup ini itu memang sudah biasa ia lakukan. Ada peminta-minta yang selalu minta makanan dia kasih. Ada yang lusuh, gelandangan dia kasih. Hingga satu hari ada peminta-minta datang meminta makanan, dia berikan sup kepada orang itu. Setelah orang itu pergi, tiba-tiba bapak ini jatuh pingsan karena terkena serangan jantung. Anak dari penjual ini kaget, aduh bapak saya ini terkena serangan jantung, dia berburu-buru membawanya ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit ya terus sama dokter ini harus diambil tindakan dan semuanya tindakan dilakukan. Kemudian tibalah anaknya menerima bil tagihan dari rumah sakit itu. Setelah dilihatnya betapa kagetnya karena harus ratusan juta dan dia tidak sanggup untuk membayarnya. Dari mana uang itu? Dan akhirnya dia menghadap bagian keuangan dan bagaimana ini dia nggak sanggup, apakah bisa diusahakan, dicicil atau dan segala macam. Namun nggak ada solusi, si bagian keuangan cuma menukar amplop yang berisi tagihan itu. Nah, setelah itu dia kembali dengan menangis, dengan sedihnya melihat kondisi yang seperti itu, kondisi ayahnya yang sakit. Ternyata ketika dia membuka kembali amplop itu, pikirnya kan dia menangisi angka-angka itu ya, ternyata setelah dibaca kembali angka itu berubah menjadi 0 rupiah. Dan sebuah kalimat yang membuat dia terharu sekali bahwa tagihan rumah sakit semuanya lunas dengan sebungkus sup. Artinya apa? Apa yang ditabur oleh si bapaknya ini waktu dia berbaik hati kepada anak itu terbayar dituai dengan bagaimana anak itu ternyata
Setelah tumbuh dewasa dia menjadi seorang dokter dan itu melunasi semua tagihan yang ada karena dia yang mengambil tindakan atas sakit dari bapak ini. Kalau kita melihat itu semua, jelas di dalam kekristenan firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk selalu memberi, untuk memberkati siapapun kita, siapapun sesama kita dengan baik. Hidup kita harus menghasilkan buah. Karena Tuhan akan membalaskan dengan berkat dan upah yang melimpah. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menabur kebaikan. Karena di kemudian hari kita akan menuai hasilnya dari kebaikan yang kita lakukan itu. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita melakukan hal ini? Mungkin dari kita berkata, sudah, saya sudah. Mungkin karena cuma kecil, gak apa-apa, tapi saya sudah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan motivasi kita? Apakah supaya kita mendapat balasannya? Supaya aku diberkati Tuhan kembali. Aku mau berbuat baik supaya aku diberkati. Aku mau memuji si A, dia kaya kok. Supaya apa? Supaya dia baik sama aku, terus aku ditraktir, diajak kemana-mana sama dia. Aku mau baik-baik sama si Silah gitu, siapa namanya. Aku mau bantu dia lah, mau traktir dia. Kalau udah deket, udah seperti itu, pasti dia mau jadi pacarku. Nah, motivasi kan? Aku mau memberi persembahan nih ke gereja, supaya Tuhan memberkati aku terus. Apa yang aku minta Tuhan pasti akan kabulkan. Supaya orang-orang di gereja tuh, wah ini yang memberi persembahan bagi rumah Tuhan. Apakah seperti itu yang menjadi motivasi kita? Apakah kita berbuat baik, menaburkan kebaikan, memberi, berbagi, karena kita ingin dibalas? Apa yang kita perbuat itu? Jelas firman Tuhan tidak mengajarkan hal itu. Bukan untuk kita supaya mendapatkan balasan yang seperti itu. Prinsip tabur tuai bukan berarti menantikan balasan, ya. Perhatikan hal ini. Orang yang menabur akan menuai. Kita memberi, kita berbuat baik, kita berbagi, memberkati orang lain supaya orang lain membalas dengan pada kita. Orang lain berbagi pada kita, memberkati kita. Ini motivasi yang salah. Bukan seperti itu. Yang benar adalah kita memberi, kita berbuat baik, kita memberkati orang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari orang lain, tapi belum tentu orang itu, tapi bukan karena kita menunggu balasannya itu, bukan karena kita memang mengharapkan balasannya itu, bisa jadi itu juga yang tidak kita kenal, dan kita menerima sesuatu dari orang yang membalas itu tuh bukan setelah saya memberi, pasti setelah ini atau besoknya Tuhan kita akan terima balasannya itu. Bukan seperti itu. Kita akan menerima sesuatu dari orang yang berbagi, ada orang yang akan memberkati kita. Ya memang ada yang akan memberkati kita, tapi kita tidak menantikan itu. Kita tidak mengharapkan itu. Tabur-tabur saja. Artinya pembalasan itu bukan tujuan kita menjadi para penabur-penabur itu. Pembalasan itu bukanlah tujuan kita. Tidak selalu orang yang kepadanya kita melakukan balasan itu dari orang itu. Waktunya pun tidak otomatis setelah itu. Kadang kita lupa kok. Kadang tidak disangka-sangka. Banyaklah kesaksian seperti itu. Satu hari satu teman, dia lagi nggak ada duit, tiba-tiba ada orang yang membutuhkan sekali untuk berobat. Ya karena dia memang senang berbagi, ya dia berbagilah. Dibantulah temannya itu dan untuk berobat sudah
Dan itu dia tidak mengharapkan, loh kamu uangmu gimana? Ah sudahlah, gak apa-apa. Tuhan pasti akan melihat kok. Nah, besoknya nggak mungkin ditanya lagi. Bisa-bisa itu bisa setahun, 2 tahun, kemudian bahkan bisa lama lagi. Dan cerita ini kemudian dia sampaikan bahwa saya tuh sudah lupa, tahu-tahu ada teman SMP saya. Nah, jadi ketemu teman SMP-nya yang ternyata temennya itu, tahu-tahu dia tuh nitipin amplop. Ini ada berkat untuk kamu. Dan nggak disangka-sangka memang itu di waktu dia membutuhkan juga. Artinya itu adalah taburan dia yang dia tidak tahu kapan dia memberikannya. Tahu-tahu dia bisa menerima menuainya. Jadi kita tidak perlu menantikan balasannya, tidak memerlukan mengharapkan balasan dari semuanya itu. Pembalasan itu bukan urusan kita. Seringkali di saat, di waktu, dalam kondisi yang tidak kita duga itu kita menuai apa yang sudah kita tabur itu. Dan yang pasti pembalasan dan tuaian itu dari Tuhan. Mau lewat siapapun, melalui kondisi apapun itu. Untuk itu di pagi ini saya mengajak kita, prinsip ini, maksud saya hukum ini, tabur tuai ini, kita harus percayai dan harus kita pegang dalam hidup kita. Dan yang terlebih daripada itu, prinsip untuk kita menabur apa yang harus kita pegang juga. Yang pertama, apa yang kita tabur? Jadi pertanyaan. Yang dapat kita tabur adalah hal-hal yang baik tentunya, yang diperkenan oleh Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 10, tadi saya sudah bacakan di awal, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Disebutkan kembali, sebab sebarang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang kita tabur ada hal yang rohani, firman Tuhan, kabar baik, Injil, itu dapat kita tabur, nasihat-nasihat rohani. Kita dapat menabur dalam roh, artinya hal-hal yang mengarah pada kehidupan spiritual, yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Itu dapat kita bagikan. Apakah guru-guru sekolah minggu tidak menabur secara roh dengan baik? Apakah hamba Tuhan yang menyampaikan firman itu tidak menabur secara roh di depan? Saya hitungannya hasil atau dalam arti buah dari taburan seorang guru sekolah minggu. Saya melihat dia menabur firman, dia menabur kebaikan yang diberikan kepada saya. Saya lupa, waktu saya praktek dulu pernah bercerita tentang ini enggak. Jadi pada satu hari saya sekolah minggu, saya anak baik-baik saja. Kalau namanya sekolah minggu ya tidak ramai dan segala macam gitu, ya baik-baik saja lah. Anak yang diem, yang ya nggak bandel lah gitu. Tapi ada teman yang sangat bandel sekali di situ. Satu hari itu sengaja anak yang bandel itu menaruh permen karet di rambut saya. Wah, zaman itu permen karet di rambut udah kalau udah itu nggak karu-karuan deh. Selesai sekolah minggu akhirnya saya bingung kan, itu lengket sekali nggak bisa dilepas sama guru sekolah minggu ini. Dengan telatennya akhirnya berusaha dilepaskan. Waktu itu memang yang namanya minyak tanah masih gampang ya didapat, pakai minyak tanah lah. Itu pun masih sulit, harus satu-satu supaya bersih dari rambut saya. Kalau sekarang minyak tanah memang agak sulit, tapi katanya masih ada, kalau kita beli online pun masih ada. Nah, saya melihat guru ini begitu baik sekali dan dikenal sangat baik. Hingga ya itu saya usia mungkin 10 tahun ya. Mungkin 10 tahun berikutnya tanpa sengaja saya ketemu sama
guru tersebut. Saya begitu bangganya karena oleh kebaikannya, karena figur seorang guru sekolah minggu yang baik ini, yang mengajar saya, itu membawa saya bisa mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan 10 tahun kemudian saya ketemu, dan dia masih menabur kebaikan yang luar biasa. Saya pas pas sudah melayani di Jogja, ketemu kembali dengan guru ini, dia menjadi seorang pengusaha baja, jadi besi baja. Waktu itu gereja sekarang sudah dewasa ya, Gereja Isa Masih Kolombo Yogyakarta itu membangun, karena sempat diresolusi beberapa kali, bukan karena izinnya ada, tapi karena bentuknya kayak rumah. Tolong dibangun kayak rumah, kayak gereja, malah disuruh gitu. Akhirnya diangkatlah bangunan rumah itu menjadi seperti gereja gitu. Nah, guru sekolah minggu saya inilah tahu-tahu kita kontak setelah datang, loh, dia guru sekolah minggu saya dan dia masih menabur kebaikan, memberikan diskon 50% pembelian itu. Nggak sengaja, sebelumnya nggak ada diskon itu, cuma karena ketemu. Jadi apa yang kita tabur ya bisa banyak hal gitu loh. Hal secara fisik bisa kita tabur secara jasmani, entah itu kebaikan, materi, hal yang mungkin ya ini bukan dikategorikan sebagai daging yang dikatakan dalam Galatia tadi ya, tapi ini fisik yang baik, hal-hal yang baik yang diperkenan Tuhan, yang memang diperlukan untuk kebaikan, dan semua itu memang baik untuk selama kita di dunia ini. Yang dimasukkan ke dagingan itu pasti sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan, yang membawa hawa nafsu, kejahatan, misalnya materi itu bisa menjadi sebuah kedagingan kalau itu untuk kejahatan, tapi bisa jadi kebaikan kalau kita memang menolong orang, ada yang membutuhkan, misalnya untuk kontrak rumah kita bantu, itu kebaikan, bukan kedagingan yang dimaksudkan. Lalu yang kedua yaitu dasar kita menabur. Jelas kekristenan mengajarkan seluruh kehidupan kita semua harus berdasarkan dengan kasih. Paskah, ya ini kan bulan-bulan akhir bulan kita akan Paskah. Paskah itu adalah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, jelas itu karena kasih. Bagaimana bisa bilang itu karena kasih? Yohanes 3 ayat 16, bukan? Karena begitu besar kasih Allah, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena apa? Manusia itu nggak ada yang benar. Dia bahkan tidak ada yang mencari Tuhan. Kalau di dalam Roma dikatakan seperti itu. Semuanya jahat, tapi karena Tuhan mengasihi. Lah terus pertanyaan gini, Tuhan kan maha tahu ya. Tahu nggak kalau manusia bakal berdosa? Ya pasti tahu ya. Lah kenapa dibiarkan berdosa? Tuhannya kurang kerjaan kali ya. Tuhan maha tahu betul. Tuhan tahu manusia bakal berdosa. Iya. Mungkin ada yang baru, ya mungkin nggak lama punya anak misalnya, baru melahirkan hidung bayi. Di situ mungkin kita ditanya ya, misalnya saya aja, kok mau tahu nggak kalau anakmu itu bakal menyakiti engkau, bakal nanti dia ya bandel lah, terus bisa jadi kata-katanya membuat engkau sakit, sedih, bahkan ya bisa meninggalkan kita gitu. Tahu nggak? Ya tahu gitu. Lah tahu kenapa kok tetap punya anak? Jawabannya adalah karena saya punya cinta yang lebih besar daripada sakit saya kalau nanti anak itu menyakiti hati saya. Saya punya kasih yang besar kepada anak saya yang mungkin nanti akan menyakiti saya, yang mungkin bandel kepada saya, tapi karena kasih saya lebih besar daripada sakit yang nanti saya terima, saya tetap mau punya anak.
Allah tetap mau menciptakan manusia walaupun manusia itu bakal menyakiti Allah. Walaupun akan memberontak kepada Allah. Karena kasih Tuhan, cinta Tuhan itu jauh lebih besar daripada rasa sakit yang akan dilakukan oleh manusia itu. Karena kasihnya yang besar itu, dia mau memberikan anaknya untuk menyelamatkan manusia, untuk membawa kembali manusia itu. Jadi inilah yang menjadi dasar dari segala sesuatu itu. Kalau kita menabur, dasarilah itu karena kita mengasihi. Karena kita sudah dikasih oleh Allah, maka kasih itu terus kita jadikan menjadi dasar dari kita menabur. Dan prinsip yang menyertai kita menabur, kita lihat di dalam 2 Korintus 9 tadi, ayat yang ke-7, yaitu kerelaan hati. Orang yang memberi sedikit akan menabur sedikit, yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Oke, iya. Tapi prinsipnya? Dia harus punya kerelaan hati. Sayang ya kalau misalnya saya memberikan persembahan, kalau saya nggak memberikan, uang saya utuh. Nggak rela dong berarti. Nggak rela. Ananias dan Safira, dia tidak rela. Dia mau mempersembahkan di hadapan rasul-rasul dengan menjual tanahnya, tapi yang dipersembahkan cuma sebagian. Karena nggak rela dalam hatinya. Prinsip menabur itu harus rela hatinya. Orang dunia saja, seperti yang saya ceritakan dalam apa yang di medsos ada itu, ada kata yang selalu diucapkan, saya ikhlas kok. Ikhlas. Nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa, ikhlas. Maka kerelaan hati itu penting ketika kita mau menabur, entah itu kebaikan, nggak masalah. Siapapun itu. Memberi dengan ikhlas, rugi nggak apa-apa, tidak untung nggak apa-apa, tidak ada balasan nggak apa-apa. Menabur dengan rela hati. Lalu yang kedua, sukacita, tidak sedih hati, tidak dengan berat hati, sayang kalau saya beri persembahan lah, perpuluhan lah, baik-baik sama orang itu, sayang dia belum tentu balas lah. Itu sudah bukan prinsip kita menabur. Kita harus dengan sukacita, kita nggak boleh berat hati, udahlah tabur saja. Satu hari ada orang yang membutuhkan bantuan kepada kami waktu pelayanan di Jogja itu. Kondisinya di dompet tinggal 300.000. Orang tersebut tiba-tiba datang, seorang ibu-ibu sama anaknya. Anaknya nggak berani masuk ke rumah karena malu. Ibu itu jelas dengan kondisi yang dia sepertinya sakit. Dia sakit mau berobat, kemudian kehabisan ongkos. Dan yang luar biasanya tuh, entah itu benar atau enggak, dari mulutnya memang keluar semacam kayak cairan darah, seperti darah, karena dia pakai tisu ditutupin, memang warna merah seperti itu. Dia minta ongkos untuk bisa pulang waktu itu dia bilang ke Bandung, ya, karena ongkosnya habis, ketemu sama orang yang mengobati ternyata nggak ketemu, akhirnya sudah dia kehabisan ongkos dan dia mampir ke situ, tahu itu gereja, datang ketemu kami, dia minta ongkos. Ongkosnya untuk 2 orang itu sekitar, ya waktu itu cuma 60.000 kereta untuk 2 orang, 120.000 bukan. Kemudian dia butuh makan, saya tambah 50, sudah berapa ya? 170 ya. Tambah 20.000 untuk dari gereja ke ya 190.000. Nah, udahlah kasih 190.000. Itu masih tanggal 5. Gajian biasa tanggal 1 waktu itu. Ya, 110.000 bertahan untuk 1 bulan dari tanggal tersebut. Kalau seperti ini rela hati enggak? Berat sekali kan. Sukacita enggak? Sedih.
Tetapi disitulah kami belajar untuk kami dapat rela hati, kami tetap mau bersuka cita, walau di dompet tinggal segitu mustahil rasanya. Mustahil rasanya dengan uang segitu untuk bertahan selama menuju ke tanggal 1 gitu. Tetapi disitulah kami belajar untuk menabur. Hasilnya apa? Sampai tanggal 1 kami tetap bisa bertahan. Bahkan sampai sekarang saya berdiri sini. Tambah gemuk lagi ya. Nah itu artinya apa? Ketika kita sudah mau menabur, kita mau kita tetap rela hati, sukacita, dan apa yang Tuhan katakan bahwa kita juga tidak perlu menantikan balasan ataupun hal-hal yang nanti pasti Tuhan akan tolong deh. Kalau seperti itu kita akan nunggu dari tanggal 5 nunggu. Tuhan balas gak ya? Tuhan balas gak? Tuhan balas gak? Artinya kita akan menuntut Tuhan terus menerus kalau seperti itu. Tabur-tabur saja. Rela hati ya udah. Gak usah mikir nanti caranya bagaimana. Tuhan pasti pelihara kok. Nah ini yang nanti masuk ke berikutnya. Kenapa kami bisa bertahan sampai di tanggal 1 kembali? Ada prinsip berikutnya yang harus kita pegang. Tulus tidak mengharapkan kembali balas. Sukacita, rela hati harus kita berikan ketika kita menabur. Di ayat yang ke-10 sampai 11, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Artinya kalau kita percaya, dan kita semua pasti percaya, berkat Tuhan itu ada rohani maupun jasmani ya, itu ada 2 macam. Berkat Tuhan yang Tuhan sediakan itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu benih, yang kedua roti. Benih adalah berkat Tuhan yang harus kita tabur, harus kita bagikan kembali. Roti adalah berkat yang memang menjadi bagian kita untuk kita makan atau kita nikmati. Artinya seperti itu. Kalau kita diberkati Tuhan, engkau boleh menikmati berkat Tuhan itu. Tapi ingat, sebagian dari berkat itu ada benih yang harus kita taburkan. Ada bagian yang memang bagian kita untuk kita nikmati, entah itu misalnya penghasilanmu, ada yang memang untuk kita makan, untuk pakaian kita perlu beli pakaian, untuk kita vacation, untuk kita ya keperluan-keperluan kita lah, untuk kita nikmati benar-benar. Inilah roti, tapi di samping itu ada benih yang memang harus kita tabur. Bahkan ada yang kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan, nolong orang lain, menyantuni orang lain, memberi beasiswa kepada orang lain misalnya, kita mempunyai kepedulian pada orang lain. Artinya ada yang memang kita tabur. Apa yang Tuhan sudah sampaikan prinsip tabur tuai, rupanya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bilang tabur tuai, taburlah, menaburlah. Apa yang harus saya tabur Tuhan? Kalau kita percaya bahwa hidup kita diberkati Tuhan, berarti ada benih yang Tuhan juga berikan untuk kita tabur. Itu yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat hal itu, dengan prinsip-prinsip yang firman Tuhan ajarkan, artinya ada hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Artinya memang Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menyediakan. Kita tidak perlu takut, saya nggak bisa menabur. Nggak mungkin. Kalau kita percaya kita diberkati, pasti ada yang Tuhan berikan sebagai benih untuk kita tabur. Maka pagi ini saya mengajak kita semua dari prinsip firman Tuhan yang diajarkan, marilah kita hidup dengan penuh keyakinan dan harapan bahwa setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan itu didasari oleh kasih. Marilah kita juga dapat
hidup kita itu berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tidak melihat jumlahnya, Tuhan tidak melihat seberapa besar apa yang engkau tabur. Tapi keikhlasan hatimu, niat hatimu menabur kebaikan, menabur kasih, menabur firman, menabur sukacita, nabur apapun yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Suatu saat nanti engkau akan menuai. Enggak usah dinanti-nantikan, engkau pasti akan menuainya sesuai dengan kondisi dan apapun yang memang Tuhan sudah tetapkan. Mari, saya mengajak kita semua, marilah kita menabur benih yang menjadi bagian kita untuk kita tabur dengan tulus, dengan rela hati, dengan penuh sukacita, maka di dalam kasihnya itu kita akan menuai buah yang datangnya dari Tuhan dengan penuh sukacita juga. Mari kita menjadi penabur-penabur kebaikan, dan kita juga memiliki kesetiaan untuk melakukannya. Setia untuk kita terus menabur. Dan dengan penuh iman kita akan menuai buah yang berlimpah dalam hidup kita dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menaburlah. Tuhan pasti memberikan sukacita ini karena kita pun tidak hanya roti yang untuk engkau nikmati dalam hidupmu. Tuhan akan membagikan benih itu juga untuk engkau menabur. Supaya apa? Supaya orang lain pun dapat engkau berkati. Supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang yang menerima berkat dari engkau, itu juga akan merasakan, ini juga berkat Tuhan. Dan ini sungguh suatu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya sebenarnya mau cerita tentang sudah pernah sih sebenarnya kisah tentang bagaimana orang yang berbuat baik itu akan menular terus. Ya, secara singkat seorang pekerja galian pipa lah semacam itu, dia menolong anak yang kecil yang jatuh, ditolongnya. Kemudian anak yang kecil itu setelah ditolong dia bisa menolong si nenek yang menyeberang jalan. Nenek yang menyeberang jalan itu pun kemudian menolong seorang yang membutuhkan uang koin untuk telepon. Dan itu berlanjut seterusnya, dan akhirnya kebaikan itu bisa kembali loh ke orang pekerja yang menolong anak itu. Artinya ketika kita menabur, tuaian itu tuh nggak perlu kita tunggu. Kita akan menuainya entah waktunya kapan. Dan yang terpenting, engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada buah yang engkau akan nikmati, tapi ada buah yang harus engkau, yang menjadi benih yang harus engkau tabur. Menaburlah dengan sukacita, menaburlah dengan kerelaan hati. Tuhan akan menolong kita semua, Tuhan akan memberkati kita. Biarlah di Minggu Paskah ini, minggu-minggu Paskah ini, kita menjadi murid-murid Tuhan yang terus melakukan ini, menabur, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, firman-Mu menguraikan apa yang harus kami lakukan ya Tuhan dalam hidup kami. Karena prinsip tabur tuai itu menjadi bagian dalam hidup kami untuk kami menjadi berkat bagi siapapun orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, Engkau memberikan kami roti untuk kami nikmati ya Tuhan, menjadi berkat bagi kami. Tetapi di situ juga kami, Engkau berikan benih untuk kami pun dapat menjadi berkat bagi orang lain, supaya kami menabur apa yang berkat yang sudah Tuhan berikan. Pakai kami ya Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan ini menjadi penabur-menabur, supaya banyak orang terberkati. Kami dapat memberikan firman-Mu, membagikan sukacita Injil-Mu, kami dapat membagikan hidup kami, supaya orang lain pun dapat menerima sukacita itu. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Biarlah oleh kasih itu pun kami dapat memberkati orang lain, dan orang lain pun dapat terberkati oleh kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
puji nama Tuhan Yesus. Kita sudah diberkati lewat hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua diberkati, amin. Baik, kita melanjutkan dengan memberikan persembahan. Baik, mari kita satu berdoa. Bapa di surga, Tuhan di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi jelang siang hari ini Tuhan, kami sudah meninggikan Engkau, memuji dan menyembah Engkau. Terlebih kami sudah menerima berkat dari firman yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memperlengkapi iman kami, Engkau yang memperlengkapi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, Engkau berkarya ya Tuhan dalam sisi-sisi kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menghadirkan, mendatangkan orang-orang dalam setiap sisi kehidupan kami. Ada yang mabuk dan kami menerima taburan itu, dan juga ada bagian kami menabur ya Tuhan, dan orang lain menerima taburan itu, dan kami Tuhan serahkan kepada Engkau ya Tuhan, karena waktu mulai yang terbaik. Terima kasih, terima kasih ya Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Pendeta Rudi yang sudah menyampaikan firman pada siang hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus Tuhan mengurapi hamba-Mu ini. Engkau memimpin dia Tuhan melayani Tuhan. Tuhan Engkau yang menyertai. Engkau berkati ya Tuhan keluarga istri dan anak. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan dan sucikan persembahan kami. Tuhan pakailah untuk pekerjaan apapun itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Berikut informasi serta kegiatan dalam sepekan yang kami rangkai dalam Gia Pader News. Tema besar tahun 2024 diberkati berlimpah-limpah. Tema Maret 2024 menabur untuk menuai. Akan diadakan mesbah doa Selasa 12 Maret 2024 pukul 19 malam, mengajak seluruh para pelayan dan jemaat untuk bergabung dalam doa ini. Ibadah minggu depan tanggal 17 Maret 2024 pukul 8 pagi, para pelayan, pembicara Pendeta Felix Manurung, WL Diaken Aciang, singer Ibu Lisa, Ibu Kimli, musik Bapak Simon, Bapak Kristiono, Saudari Riki, aser Ibu Liniani, kolektan Ibu Tan dan Ibu Meyin, soundman Saudara Effendi, LCD Saudara Willy, multimedia Saudara Luis, Bapak Wawan dan Saudari Jessica. Persembahan ibadah hari ini akan dilaporkan di grup WA Jemaat oleh Diaken Bendahara. Akan diadakan ibadah KPK atau Komsel Kamis 14 Maret 2024 pukul 7 malam. Mengajak jemaat bergabung di dalam ibadah ini. Dukung dan doakan perayaan Paskah 2024 tanggal 31 Maret pukul 8 pagi. Tema hidup sebagai alat kebenarannya. Pembicara Pendeta Dani, dress code ungu hitam. Ibadah Jumat Agung 29 Maret 2024 pukul 8 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Pembicara Pendeta Felix Manurung, dress code merah hitam. Mengajak segenap jemaat mendukung perayaan Paskah lewat doa, daya, dan dana. Dukung dan doakan retreat bulan September 2024, mengajak segenap jemaat untuk menabung setiap minggunya dan diserahkan kepada Diaken Lena. Kita berdoa untuk gereja dengan pelayanannya dan juga berdoa bagi bangsa dan negara kita. Demikian informasi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, dan atas kehadiran Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya, kita hari ini diberkati berlimpah, amin. Saudara siap menabur, saudara harus siap juga menuai, amin. Yes. Karena itu hukumnya. Kalau saudara tidak menabur, tidak menuai. Tapi saudara menabur, pasti menuai. Haleluya. Sekali lagi, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Rudi yang sudah sampaikan firman Tuhan. Hari Kamis kita ketemu di rumah, nanti diinformasikan kita akan mengadakan ibadah KPK ya. Bukan KPK yang tangkap orang ya. Kelompok Persekutuan Keluarga atau Komsel ya. Ini semua ya, artinya semua yang saya maksud itu laki-laki, perempuan, anak-anak juga boleh, pemuda remaja juga boleh ya, karena ini ibadah keluarga. Oke, nanti akan diinformasikan di rumah siapa. Saya kira itu. Mari dukung dan doakan perayaan Paskah yang sudah tinggal 3 minggu lagi. Saudara dukung dalam doa, saudara dukung dalam dana, menabur untuk pekerjaan Tuhan, sebab dari kita untuk kita. Amin. Amin. Yes. Kita berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas luas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bangga punya Allah yang kami percaya dan kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah datang ke dunia, yang menderita, menyerahkan hidupnya, mati tergantung di kayu salib. Yang dalam bulan ini kami peringati, dia tidak mati untuk selamanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit untuk membuktikan bahwa dia mengalahkan maut, iblis, dia mengalahkan dosa. Dan setiap orang yang percaya kepadanya diberi jaminan hidup yang kekal. Itu sebabnya kepercayaan kami adalah kepercayaan yang pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Itulah sebabnya kami dengan percaya, dengan mantap untuk mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Sebab Tuhan Yesus setia sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam ibadah kami. Tuhan sudah memberkati kami lewat firman Tuhan yang terus menguatkan kami, memotivasi kami untuk dalam hidup kami sebagai orang percaya. Kami menabur, dan pada saatnya nanti ketika kami tidak lemah, kami akan menuai dari taburan kami. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang sudah menabur kami di tengah-tengah dunia ini, dan menikmati hasil taburan itu ketika ada orang berdosa bertobat, ketika orang percaya bertumbuh dalam iman, ketika orang percaya menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan, bagi berkat menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan kami. Itu adalah panggilan Tuhan bagi setiap kami, sehingga yang menuai hasilnya adalah Bapa di surga. Dengan demikian Bapamu dipermuliakan. Tuhan memanggil kami untuk mempermuliakan Bapa kami yang di surga. Tuhan, kami percaya berkat Tuhan tersedia bagi setiap kami ketika kami taat melakukan firman-Mu, melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Maka Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya, memerintahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang melakukannya. Itu sebabnya Tuhan tolong kami semua supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu, dalam kehendak-Mu Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas seluruh jemaat-Mu, atas keluarga demi keluarga. Berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat badani, di dalam nama Tuhan Yesus dicurahkan. Orang yang bekerja dalam minggu ini dilimpahkan Tuhan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka mendapatkan penghidupan dan kehidupan dari Tuhan lewat berkat-berkat yang Tuhan sudah karuniakan. Anak-anak yang studi, yang kuliah, Tuhan urapi mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang berprestasi, yang berhikmat, yang berpengetahuan. Semua untuk kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan. Apapun yang direncanakan, yang digumuli oleh setiap jemaat-Mu Tuhan, bantu tolong mereka untuk mencapai apa yang mereka gumuli Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka melihat, jemaat-Mu melihat, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kami merasakan keindahan waktu Tuhan itu bagi setiap kami. Berkat-Mu Tuhan atas pribadi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, jemaat dewasa, bahkan jemaat yang lanjut umur. Tuhan memelihara, mengurapi, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pak Akyong, darah Yesus memulihkan, menyembuhkannya. Pak Amin Manurung, darah Tuhan Yesus menyembuhkannya Tuhan. Pak Dolok Tobing, Tuhan Yesus sembuhkan dia oleh bilur-Mu Tuhan. Pak Ahyen dan juga mamanya Riki, darah Tuhan Yesus memulihkan, menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, semua kami yang hadir Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Yang menghibur kami yang lemah, menguatkan yang lemah, yang berbeban berat diberi kelegaan dan kemenangan oleh Tuhan. Tuhan memberkati gereja-Mu Tuhan, limpahkan kasih karunia, kemuliaan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakanlah atas gereja-Mu Tuhan, atas tiap keluarga demi keluarga. Bangsa kami doakan Tuhan, kami topang dalam nama Tuhan Yesus.
Berkati Tuhan bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang tetap utuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Pak Jokowi yang sisa sampai bulan Oktober ini, apa yang diprogramkan supaya tercapai, terutama perpindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan, Tuhan tolong supaya tepat pada waktunya dapat dipindahkan, dan semua mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Bapa, kami akhiri ibadah ini karenanya berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu, jadilah berkat dan saksi Tuhan dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sumbernya datang dari Bapa di sorga, yang begitu mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, yang dalam persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian hari ini hingga Maranatha, Yesus datang. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku.